Shalom Jemaat Tuhan, saya Jesselyn yang akan menyampaikan info pekan ini. Mari mengadakan mesbah keluarga kembali. Mesbah keluarga dapat diadakan dengan keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 9:30 di gereja. Halo teman-teman youth, kita akan mengadakan fellowship youth pada hari Rabu, tanggal 12 Februari jam 6 di gereja. Kali ini kita akan membahas tentang kekuatan kasih, jadi jangan lupa datang dan ajak teman yang lainnya. Ibadah wanita pada hari Jumat 14 Februari jam 5 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Dihimbau setiap wanita yang hadir dapat membawa coklat minimal seharga 10.000. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 11 di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas, diharapkan bisa mengikuti doa persiapan ibadah raya. Ibadah raya hari Minggu 9 Februari jam 8 pagi dan disertai ibadah anak jam 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Fellowship Dewasa Muda diadakan pada hari Minggu 16 Februari jam 5 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Shalom, tim kreatif Ministry Ebenezer mulai USD perdana di tahun ini. Menu kali ini, sego coklat dengan varian rica dan ayam kecap dengan harga 10.000. Pemesanan paling lambat pada hari Sabtu 15 Februari jam 7 pagi. Bagi yang ingin memesan bisa menghubungi Saudari Vero. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 diaktifkan kembali mulai bulan Februari dan akan dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Gereja akan mengadakan retreat pada hari Jumat sampai Sabtu 27 Juni sampai 28 Juni 2025. Terkait lokasi akan diinfokan kembali. Biaya untuk retreat sebesar 200.000 per orang.
Dan untuk meringankan Bapak Ibu Saudara, maka akan dibuat tabungan khusus retret secara terpisah dan akan dikumpulkan di masing-masing komisi. Komisi Sekolah Minggu kepada Saudari Rosa, Komisi Youth kepada Saudari Jesslyn, Komisi Dewasa Muda kepada Ibu Nina, Komisi WBI kepada Saudari Agustin, dan kaum pria kepada Bapak Thomas Sugianto. Bagi yang tidak mengikuti ibadah komisi, bisa mengumpulkan ke Ibu Ati. Gereja membuka pendaftaran dalam setiap bidang di pelayanan yang ada. Bagi jemaat yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan bisa menghubungi masing-masing PIC. Pendoa dapat menghubungi Ibu Rum, Aser Kolektan Parkir dapat menghubungi Bapak Thomas Sugianto, pelayanan musik dapat menghubungi Bapak Herjuna, pelayanan singer dapat menghubungi Ibu Dina, tim multimedia dapat menghubungi Saudara Dika, Kreatif Ministry dapat menghubungi Saudari Sena. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Pendeta Muda Lydia Lo pada 6 Februari, Bapak Erwin Sugeng Suranto pada 7 Februari, Bapak Wandi Dermanto Sinaga pada 7 Februari, Rafael Alvin Pratama pada 7 Februari, dan Bapak Sukijan pada tanggal 9 Februari. Kebajikan dan kemurahan mereka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita dalam nama Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat firman Tuhan dalam Mazmur 71 ayat yang ke-8. Ya, mulai dengan ketiga kita bersama-sama baca. 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Satu kali lagi. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan datang kepadamu untuk kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.
atas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mukjizat-Mu nyata. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, mukjizat-Mu nyata. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku tinggikan
ditinggikan, selamanya. Engkau besar, Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih, aku bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya lamas ya lama-lamas. Berapa tangga ya lama-lamas kina ya lama-lamas kira lama-lamas. Ya lama-lamas kina ya rapat tangga ya lama-lamas kina ya lama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Lama-lama sikata kaya lama sih. Lama-lama sikina ya lama-lama sikira lama-lama sih. Ya lama-lama sih. Ya lama-lama sih. Ya lama sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Ya lama-lama sih. Haleluya itu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita pujikan ini. Di saatku haleluya tak berdaya, benar Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu
nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi hari Tuhan, kami siap memberikan terbaik buat Engkau. Memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang bersama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin pagi hari ini kita datang dengan permasalahan ya satu dengan yang berbeda, tapi kita yakin percaya semua permasalahan boleh ada, tapi ketika ada Yesus semua akan beres kabeh. Haleluya. Ya, kita akan bersukacita memuji Tuhan Allah kita. Banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Penuh masalah, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. beres kabeh. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ya, kita tetap bersukacita. Kita percaya bahwa segala permasalahan boleh ada, tapi Tuhan akan bukan keluhan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Meskipun Terima hidupku kasih, Tuhan. banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Haleluya. Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada
mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, RSKB. Kuat untuk bangkit berdiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita katakan Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Amin. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama nyanyikan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Tuhan Yesus takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes, Dia luar biasa. Katakan perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kau nama di atas segala nama Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dengan iman. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin Tuhan Yesus. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Tuhan Yesus nama di atas segala nama. Hanya Engkau Tuhan Allah Bapa kami, satu-satunya. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan. Kita serukan nama Tuhan Yesus. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk. Sama-sama angkat tangan kita di atas kepala. Katakan Dia luar biasa, Biasa perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, Dia luar sangat luar biasa bagi kita. perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. lebih lagi katakan, serukan
Haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat dan baik. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Calon-calon pemimpin masa depan. Kita akan bernyanyi bersama. Akan berdoa bersama untuk anak-anak sekolah minggu. Adik-adik semuanya bernyanyi ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas terbentang, Yesus besertaku. Ku daki daki, ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka tersenyum, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Karena Engkau Yesus Tuhanku. Karena Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi, karena Engkau Yesus Tuhanku. Kita akan bersama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Silakan Saudari Kesia untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu. Sekarang kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah di lantai 2 Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah Bapa. Kiranya Tuhan, biarlah benih-benih firman Tuhan yang ditanam, yang diceritakan kepada anak-anak sekolah minggu bisa tertanam dalam hati mereka dan bisa berbuah lebat dalam hidup mereka Bapa. Biarlah anak-anak-Mu ini Bapa bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan melayani mereka Tuhan. Kau yang mengurapi setiap guru-guru sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berada mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita akan mempersiapkan diri kita untuk berdoa syafaat. Silakan pendoa syafaat untuk maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Bapak, mujizat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami berdoa kepada Tuhan, mujizat Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau hanya sejauh doa-doa kami Bapa. Untuk itu Tuhan, saat ini kami bersatu hati dengan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa, sekali lagi kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan ada banyak hal terjadi saat-saat ini. Ada banyak bencana terjadi di negeri kami.
Tetapi pujian ini berkata, ketika aku tak berdaya dan aku berdoa kepadamu Bapa, maka mujizat itu terjadi. Mujizat itu dinyatakan kepada kami hanya ketika kami berseru kepadamu. Untuk itu Bapa, mari Tuhan, Engkau turunkan rahmat-Mu bagi negeri dan bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini. Engkau menjagai bangsa ini Bapa. Engkau memberkati sekali lagi dengan kemurahan daripada-Mu Bapa. Dan ketika kami tahu ada banyak anak-anak Tuhan yang terdampak dengan bencana yang ada, dengan tanah longsor yang ada, dengan banjir yang ada, Bapa, kami menyerahkan mereka kepadamu Tuhan. Ketika tangan kami tidak bisa menjangkau mereka, tetapi kami percaya doa-doa kami bisa menjangkau mereka Bapa. Engkau menolong mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau menolong, memberikan penghiburan kepada mereka di tengah-tengah bencana yang ada, di tengah-tengah musibah yang ada. Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami kepadamu. Kami menyerahkan mereka kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan pemimpin negeri kami. Bapak Presiden dengan Wakil Presiden kami, dengan seluruh jajaran yang ada di pusat maupun di daerah. Bapa, kami tahu Tuhan, tanpa Engkau, tanpa doa-doa kami Bapa, semuanya akan sia-sia. Tetapi kami berdoa kepadamu saat ini, kami kembali bersatu hati, terus kami berdoa memohonkan hikmat yang daripadamu. Engkau curahkan bagi kepala-kepala pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Engkau memberkati mereka dengan hikmat yang berlimpah-limpah daripadamu Bapa, sehingga mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka boleh tetap menaruh hati takut akan Tuhan dan membuat setiap keputusan yang ada mendatangkan kebajikan dan kemurahan bagi negeri dan bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh ada di satu kota Salatiga yang penuh dengan kesejahteraan daripadamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Untuk itu kami rasa syukur kami naikkan kepadamu. Engkau senantiasa memberkati juga kota kami, tempat kami tinggal. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami boleh hidup di dalam satu kota yang indah ini. Engkau memberkati Bapak Wali Kota kami yang baru. Engkau memberikan hikmat kepada mereka, seluruh jajaran yang ada. Tuhan, rasa takut akan Engkau, mari Engkau taruh di dalam hati Bapak Wali Kota dengan seluruh jajarannya ini, untuk sungguh-sungguh membawa kota ini tetap hidup di dalam Engkau, tetap dalam kesejahteraan yang daripadamu, tetap dalam persatuan dan kesatuan Bapa. Kami serahkan kota kami kepadamu. Kami juga menyerahkan BKGS gereja yang menjadi kepanjangan tangan bagi gerejamu. Engkau tolong setiap kepengurusannya, dari ketua sampai pengurus yang ada. Engkau pun memberikan hikmat kepada mereka, untuk mereka sungguh-sungguh bersatu hati, mempermuliakan namamu di dalam setiap program mereka, di dalam setiap program kerja mereka. Ada satu kemuliaan Tuhan yang dibawa kepada mereka, mempersatukan gereja-gereja kota kami, dan mendengungkan bahwa Yesuslah Juru Selamat, Yesuslah Raja kami di atas segala raja. Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan organisasi Gereja Betel Indonesia kami di mana kami bernaung. Engkau memberkati sinode kami di pusat Bapak Ruben Andi dan semuanya, dengan seluruh kepengurusan BPH dan semuanya, sampai BPD, bahkan sampai seluruh guru-guru sekolah minggu. Kami rindu Engkau memberkati mereka.
Engkau memakai mereka Tuhan dengan hikmat yang daripadamu. Dan secara khusus saat ini kami membawa program gereja kami di tahun 2025. Kalau kami gereja ini boleh ada sampai saat ini, minggu kedua bulan ini Bapa, Engkau memberkati setiap panitia penata layanan yang sudah terbentuk ini Bapa. Biarlah Tuhan kami hanya bisa menyerahkan mereka kepadamu, untuk mereka boleh sungguh-sungguh bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk mereka boleh melayani pekerjaanmu di tempat ini dengan satu hati, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, dan selalu merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Sujud di bawah kakimu untuk mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan di gereja ini Bapa, untuk menjangkau jiwa-jiwa kepadamu Bapa, menyerahkan semuanya kepadamu. Kami serahkan dari ketua panitia penata layanan hingga seluruh pengurus yang ada, kami serahkan kepadamu. Dan kami juga menyerahkan tim penggembalaan di tempat ini, dari gembala sidang kami seluruh keluarga. Engkau memberkati juga Tante Lydia Lo. Engkau memberkati seluruh pengerja yang ada. Kami serahkan kepada Tuhan, untuk mereka dipakai menjadi tangan-tangan Tuhan yang luar biasa, dan membawa jemaat ini kepada Tuhan, pertemuan secara pribadi kepada Tuhan. Engkau mengurapi hamba-hambamu Bapa, Engkau mengurapi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat yang saat ini hadir. Kami tidak mengerti apa yang menjadi beban pergumulan mereka, tetapi pujian berkata, mujizat itu tetap nyata, mujizat itu tetap ada bagi kami yang membawa pergumulan saat ini. Engkau curahkan berkat-Mu kepada kami semuanya Bapa, sehingga kami pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi kami pulang dengan penuh sukacita, dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kami berada, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih, memberkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan-urapan daripada Allah Kau curahkan Bapa. Saat ini kami boleh diberkati Tuhan bersama-sama, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami kepadamu. Kami bersatu hati bersama-sama. Kami percaya saat ini Engkau sudah mendengar dan menjawab seluruh doa kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami panjatkan seluruh doa kami. Haleluya, amin. Amin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sampai dengan saat ini Tuhan Yesus, itu semua karena Engkau Tuhan. Kami masih ada saat ini Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus baik terhadap kami. Dan sampai selama-lamanya Tuhan, kami akan terus melayani Engkau. Kami akan hidup untuk Engkau Tuhan Yesus. Ini semua tentang Tuhan. It's all about you Jesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang teramat dalam bagi setiap kami Tuhan. Engkau sungguh-sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Nyatakan kasih Tuhan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Kasih-Mu Tuhan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama katakan kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dan serahkan kepada hamba-Nya. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Melewati setiap musim kami tetap melihat kebaikan Tuhan, sehingga kami selalu bersyukur sampai hari ini kami ada karena kemurahan-Mu. Terima kasih hadirat-Mu di tengah kami, dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati urapi firman-Mu supaya semua kami boleh mengalami kuasa firman bekerja di dalam kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Shalom Bapak Ibu.
Tidak terasa kita sudah menginjak di bulan yang kedua di tahun ini. Waktu begitu cepat, ya. Musim yang kita lalui begitu banyak. Dan seringkali kita begitu lelah dan letih menghadapi musim yang silih berganti. Tapi ingat bahwa yang membuat kita mampu, yang membuat kita kuat, itu karena Tuhan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tadi doa dari Ibu Rina bahwa berdoa untuk wali kota kita yang terpilih yang baru ini. Sudah dilantik berarti ya ini ya? Halo, ada informasi bahwa wali kota yang baru sudah dilantik? Belum ya? Saya dengar tanggal 6 itu kan kemarin, tapi belum tahu. Tapi saya tidak menyangka bahwa wali kota kita adalah seorang dokter. Iya, karena ketika kami menikah, lalu kami bergumul mengenai keturunan, kami menanti cukup lama. Kami datang kepada dokter itu. Bertanya, dia memberi nasihat. Dan kami ikuti saran beliau. Dan ternyata seorang anak telah lahir yang bernama Bastian. Dan saya belum sempat mengucapkan terima kasih ketika anak kami lahir, lalu tumbuh agak besar begitu, wali kota siapa itu yang bernama Bapak Yuli datang ke tempat kami, menggendong Bastian begitu ya. Wah, digendong, tapi kan tidak ada singgungannya. Ya istilahnya gini, yang nabur kan dokter itu, tapi kan saya tidak ada kaitannya ini. Ya sudahlah, ini bukan persoalan. Kemudian setelah masuk TK begitu, TK anak kami itu berkunjung ke rumah dinas wali kota, tetapi bukan Pak Yuli wali kotanya pada waktu itu. PJ wali kota siapa itu ya? Pak Sinung ya. Pak Sinung kan orangnya lucu. Ya. Jadi dia gendong anak-anak, termasuk anak saya digendong-gendong. Loh, digendong lagi. Lalu dia berkata, aku capek. Saya itu dulu ajarkan Bastian itu mijit kepala. Kan kalau ditarik-tarik rambutnya kan rasanya apa itu? Enteng begitu ya. Dia ingat kebiasaannya. Jadi Pak Sinung ini ditarik rambutnya supaya tidak capek. Lalu gurunya berteriak, jangan Bastian pakai speaker begitu ya. Jadi ada fotonya. Jadi saya sampai di foto posisinya bagaimana ketika tangan anak saya mengulurkan tangannya kepada wali kota. Jadi seolah-olah memberkati, padahal itu mau menarik rambutnya. Dan wali kota telah berlalu, dua wali kota itu. Dan inilah yang baru, belum sempat melihatnya dan ketemu, sambil mengucapkan terima kasih atas sarannya. Sekalipun saya tidak mendukungnya sebelumnya. Maaf, saya mau minta maaf juga. Tapi itu hanya persoalan politik. Yang penting kalau sudah dilantik, itu bagian kita bersama. Seringkali pemerintahan yang baru itu yang bukan sesuai dengan kehendak kita selalu berkomentar yang negatif. Tapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus responi dengan baik dan benar. Amin Bapak Ibu. Siapapun pemerintahan yang sudah ditunjuk, yang sudah terpilih, kita dukung bersama-sama. Amin. Termasuk pemerintahan secara nasional yang sudah baru. Dengan pemerintahan yang baru, harapan kita situasinya jadi lebih baik. Sudah mengalami belum dengan pergantian pemerintahan yang baru situasinya jadi lebih baik? Lalu kok tidak ada yang menjawab? Lo harus positif, tambah baik. Sekalipun belum baik, ya.
Tapi sikap kita harus lebih baik. Amin. Kadang seringkali kita mengeluh dengan tidak adanya melon yang berwarna hijau. Tahu? Gas, gas, gas. Ya, ya. Ini sederhana ceritanya. Pada kesulitan gas kami itu gasnya hemat, jadi bisa beberapa minggu bahkan lewat dari bulan itu bisa itu satu gas. Ada yang bisa mengalami seperti itu. Berarti menandakan jarang jarang pakai maksudnya. Bukan jarang. Kalau masak sering, masak air. Tapi saya tidak berpikir akan kehabisan. Pada suatu kali kehabisan. Ya, saya tanya tetangga saya, ada gas? Tidak. Ada gas? Tidak. Saya santai aja, enggak terlalu berpikir harus cari bagaimana. Saya tiba-tiba, biasanya saya di kantor gereja di atas gitu, saya main ke pastori gitu kok. Ada gas, nganggur mau? Mau sekali. Bukan nganggur, maksudnya pesennya lebih satu begitu ya. Itu memang mungkin Tuhan izinkan pesan untuk saya. Dipaksa. Segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Kita nikmati apapun yang terjadi. Amin. Orang dunia aja bisa menciptakan lagu, apapun yang terjadi. Selanjutnya enggak tahu. Kita tetap bersyukur. Karena kita hari ini belajar tentang penyembahan yang berkenan. Penyembahan yang berkenan itu dimulai dari penyembah yang berkenan. Artinya bahwa penyembahan yang dikerjakan oleh pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Untuk berkenan kepada Tuhan itu gampang-gampang susah. Karena kita memang hidup dalam kemurahannya. Tetapi ketika kita salah menanggapi kemurahan Tuhan, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ukuran perkenanan dari manusia dengan ukuran Tuhan itu berbeda. Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada Nabi Samuel, ketika Nabi Samuel mau mengurapi anak-anak Isai, dia sempat salah melihat, oh yang tinggi, oh yang gagah. Tapi Tuhan berkata apa? Manusia melihat apa yang tampak di depan mata, apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati. Karena dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang sanggup mengukur? Yang bisa berarti artinya Tuhan. Maka seringkali kita tertipu dengan penampilan, tertipu dengan sikap-sikap yang manis, ya. Tertipu dengan sikap-sikap yang seolah-olah sopan, tapi sesungguhnya Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Itu sebabnya untuk menjadi penyembah yang berkenan, sehingga penyembahan kita berkenan kepada Tuhan, perlu tindakan yang nyata yang harus kita kerjakan dengan segenap hati, dimulai dari dasar hati kita. Amin Bapak Ibu. Saya ingat sekian tahun yang lalu, mungkin waktu saya masih remaja, nenek saya itu selalu berdoa dengan dimulai dengan lagu yang dia nyanyikan secara sederhana. Jadi dia hanya menaikkan lagu yang kalimatnya haleluya begitu. Jadi dia punya nada sendiri, berarti dia seorang komposer ya. Jadi hanya haleluya, tapi di alurnya atau alunannya dibuat sesuai dengan keinginannya. Jadi kurang lebihnya ingat saya begini, haleluya, haleluya, 4 kali haleluya, haleluya, makin tinggi, setelah nggak kuat tingginya balik lagi. Seringkali kita ketawa, apalagi dia pakai itu sapu lidi untuk itu loh, untuk metronom, jadi ada temponya. Cek. Jadi dia pukul-pukul kasur, ini orang sepuh ya, jadi bebas, tidak ada peraturan yang mengikatnya. Jadi haleluya, cek, 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 haleluya, cek. Jadi temponya jelas ya, secara sederhana. Wah luar biasa. Kalau kita lihat kadang-kadang kita tertawa, tapi Tuhan itu melihat hati. Ya. Dia selalu melakukan secara konsisten sampai akhirnya dipanggil Tuhan dengan baik. Ya.
Itu sebabnya kita seringkali hanya berfokus pada sikap jasmani, tampilan lahiriah untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan ukur itu adalah sikap hati kita yang paling dalam. Amin. Kalau orang Pentakosta zaman dulu atau di abad pertengahan begitu, kalau datang ibadah begitu tidak langsung duduk di kursi, selalu berlutut. Loh, itu sikap penyembahan yang sebenarnya begitu. Sikap secara yang kelihatan berlutut, arti worship itu begitu. Atau dalam bahasa konteks sananya sakah, itu artinya berlutut, bahkan terselungkup. Atau dalam bahasa Jawa yang lebih pas itu dlosor. Apa itu? Tiarap begitu ya. Itu sesuatu yang sebenarnya sangat sikap yang betul-betul menghargai bahwa kepada siapa kita datang. Maka di era Pentakosta dulu berlutut itu salah satu bentuk wujud dia datang kepada Tuhan. Itu seperti dalam Wahyu pasal 4, para tua-tua datang menyembah dengan berlutut. Iya. Kita belajar dulu. Apa itu menyembah? Kejadian 22 ayat yang kelima, ketika Abraham diuji kepercayaannya oleh Tuhan, diminta seorang anaknya yang tunggal yang bernama Ishak. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu ketika Abraham meresponi bagaimana sikapnya pagi-pagi buta, dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempersembahkan anak tunggalnya yang diminta Tuhan di Gunung Muria. Dia berangkat. Lalu sesampai di kaki bukit dia berkata, kata Abraham kepada kedua bujangnya apa? Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini, aku pergi ke sana, kami akan apa? Sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Worship atau penyembahan dalam bahasa Ibrani itu sakah. Artinya tengkurap, membungkuk, meringkuk, menjatuhkan diri, tiarap. Wah, luar biasa. Tapi itu ada maknanya sebenarnya. Arti yang sesungguhnya itu begini, pengertian rohaninya itu memohon dengan rendah hati, bertindak patuh, menghormati, tunduk. Artinya sikap kerendahan hati, taat, hormat, itulah penyembahan yang sesungguhnya. Takut akan Tuhan dengan selalu merendahkan diri di hadapannya dan selalu taat apa kata firman, itu penyembahan. Seringkali kita kan berpikir sempit, penyembahan ketika saya nyanyi. Tapi itu bagian dari penyembahan. Tapi sebenarnya penyembahan yang luas maknanya itu adalah sikap hati yang selalu rendah. Jadi rendah hati. Karena Allah membenci orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Taat, takut akan Tuhan, hormat, tunduk apa kata firman, itu penyembahan. Itu sebabnya penyembahan itu sesuatu yang seharusnya menjadi bukan hanya sikap jasmani, tapi gaya hidup pembawaan orang yang percaya setiap hari. Amin Bapak Ibu. Tetap rendah hati setiap hari. Amin. Apapun status kita, apapun keadaan kita, kita tetap rendah hati. Karena orang yang biasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia dengan sesamanya pasti rendah hati. Amin. Tidak mementingkan diri, tapi mengutamakan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya kita belajar dari tua-tua yang dilihat Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos, ketika dia melihat tahta Allah dalam Wahyu 4, menyembah Allah dengan cara bersujud, itu penyembahan, sikap atau sikap lahiriah yang kelihatan. Tapi sesungguhnya esensi penyembahan itu adalah kehidupan yang selalu rendah hati, yang selalu taat pada otoritas. Otoritas itu dimulai dari otoritas dari Allah. Kalau gereja otoritasnya apa? Gereja lokal, gembala sidang. Kalau rumah tangga otoritasnya siapa? Suami. Iya. Kalau di lingkungan otoritasnya Bapak RT.
4, RW 12, ya. Itu otoritas begitu. Ini otoritas itu bisa kita patuhi dari hal yang kelihatan. Perhatikan ya, kalau orang-orang yang suka ngeyel, tidak tunduk pada otoritas, begitu. Itu jarang menyembah ya, dalam hidupnya. Jarang mengalami kehidupan yang menyembah. Itu sebabnya kita mau belajar tidak hanya hal lahiriah yang kita utamakan atau sesuatu yang kita anggap penting, tapi sesuatu yang dimulai dari hati ini kita belajar apa itu menyembah. Jadi penyembahan itu adalah semua itu adalah sikap hormat kepada seorang yang lebih tinggi dalam pribadi, posisi maupun kuasa. Inilah posisi penyerahan, penundukan dan penghambaan diri. Jadi sikap penyembahan bisa dilakukan secara jasmani, sujud, tersungkur, ndeloso dan sebagainya. Itu bentuk respon kita ketika kita datang menyembah. Tetapi yang terpenting adalah sikap hati kita. Karena firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 24, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi dalam terjemahan lain menyatakan dari hatilah dimulai atau awal dari kehidupan. Kalau hati kita salah, maka perjalanan hidup kita pasti salah. Sebab itu yang dijaga bukan rumah kita, bukan barang-barang kita. Yang pertama dijaga adalah hati kita. Supaya dari hati itu kita melakukan yang benar, yang berkenan. Memiliki sikap yang menyembah, sehingga tindakan kita selanjutnya tentunya berkenan dan benar kepada Tuhan. Amin. Menurut Bapak Ibu Saudara, menjaga hati itu gampang atau sulit Bapak Ibu? Kenapa? Kan hati kan kita yang mengelola, yang mengambil keputusan. Tinggal jaga hati aja. Ya tergantung. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah ada bak mandi atau ember kita kasih garam gitu, rasanya gimana? Asin ya? Ya karena hanya seember begitu ya. Kalau misalnya ini rawa pening ini kita garami begitu, asin enggak? Enggak. Alasannya apa? Bedanya apa? Kan sama-sama digarami. Loli kan sama-sama digarami, kok enggak kasinen? Gini, karena beda volume, satu ember dan satu rawa. Kalau kita ini volume hati kita, ya ini yang kita jaga, kita perbesar. Maka sekalipun diejek, ya enggak pahit, amin. Kalau hati kita ini dalam bahasa Jawa lebih gampang, cili aten, diejek pahitnya enggak karu-karuan. Tapi kalau kita memperluas kapasitas hati kita, makin luas. Seperti rawa pening, digarami pun enggak asin-asin. Apapun yang dihadapi, apapun yang dikatakan orang, ketika kita memperluas kapasitas, menjaga hati kita, untuk tetap dalam bahasa sehari-harinya, lapang dada. Apapun kata orang, tetap tidak pengaruh, betul enggak? Tetap sabar. Bisa Bapak Ibu? Kata dunia berkata sabar ada batasnya. Ya. Tapi sesungguhnya kesabaran itu sebuah buah yang Roh Kudus kerjakan. Yang kedua, apa itu menyembah? Penyembah yang benar tidak memiliki daerah dalam hidup mereka yang tidak diserahkan. Hati mereka dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Artinya begini, Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ini sesuai tema ya, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah penyembahanmu yang berkenan. Penyembahanmu yang sejati apa? Mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Ya.
mempersembahkan hati kita sepenuhnya untuk dimiliki Tuhan. Jadi tidak ada satupun daerah dalam hidup kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Dan seringkali yang menghalangi penyerahan itu apa? Kepentingan kita, ego kita, kedagingan kita ya. Ada berapa banyak kita ini punya hobi ya, macam-macam ya. Hobi itu salah atau benar? Loh, hobi itu boleh enggak? Oh ya bukan salah benar ya. Apakah kita boleh punya hobi? Boleh. Ada seorang bapak yang hobinya mancing, jadi setiap hari mancing ya. Lama-lama bukan mancing ikan, tapi memancing kerusuhan. Ada yang ya macam-macam boleh dikerjakan tapi jangan terusan. Main catur pernah tahu ya, suka ya main catur, tapi jangan main catur terus ketika waktunya makan, siap di meja makan, lalu hidangannya dibuka, ternyata pion catur. Istrinya marah, kok main catur terus. Ya. Ya, seringkali yang menghalangi itu manusia lama kita, hobi kita. Jangan sampai kita tidak serahkan kepada Tuhan. Bahkan seringkali harta kita, di mana hatimu berada di situ harta. Di mana harta kita berada di situ hatimu. Pernah saya bercerita, di waktu saya masih di Wonogiri begitu, saya ikut seminar di gereja begitu. Saya naik motor ayah saya begitu, motor 2 tak. 2 tak. Waktu itu 2 tak lagi apa ya? Lagi ngetren, jadi saya naikin reketek, wah, datang seminar begitu. Motornya bersih, mengkilap begitu. Ya ikut seminar tiba-tiba terdengar suara bruk gitu. Ternyata ada sebuah papan triplek itu kena angin goyang, roboh di parkiran motor. Dan secara tidak kebetulan motor saya lihat sebenarnya tidak rusak. Kok jadi kotor ya? Saya tidak ikut seminar, saya pulang. Membersihkan motor itu. Itu firman Tuhan itu ternyata benar. Di mana hartamu, di situ hatimu. Ini contoh yang salah loh ya, jangan diikuti ya. Jadi saya lupakan seminar sehari itu dengan alasan motornya kotor. Tapi sekarang itu berbeda, hatinya tidak di harta. Itu karena apa? Bukan karena instan, tapi terlatih. Coba tengok motor saya, kehujanan sekian lama ya, enggak masalah. Tapi kadang-kadang waktu hujan di gereja gitu, saya datang ke Rip, pinjam motormu. Loh, kenapa? Hujan, jadi motornya Rip saya pakai. Mas Arif. Terus nasihat dari saudara saya, Mas Arif. Kalau takut kehujanan motornya, dibungkus. Maka saya sekarang hujan gak hujan, kotor ya nanti kan ada waktunya membersihkan, tapi belum ada waktu. Ya gak masalah, jadi sudah gak terlalu urusan yang begitu-begitu. Karena hatinya tidak di situ, hatinya di mana? Ya kadang untuk anak gitu. Kadang ya untuk keluarga, itu sebuah proses yang harus kita jalani. Dan itu wajar, tapi Tuhan mau kita menyerahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan miliki sehingga kita ini melakukan segala sesuatu yang berkenan. Iya. Ketika penyembahan kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Mazmur 89 ayat 18, sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Tanduk kami meninggi itu kekuatan. Di dalam perkenanan Tuhan kita mendapat kekuatan yang baru. Sekalipun menghadapi begitu banyak tantangan dan masalah, pergumulan, kita tetap bisa menghadapinya karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Dan kekuatan yang baru dari Tuhan itu kita alami karena apa?
kita memiliki sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, selalu taat, selalu berserah, hati kita jaga untuk tunduk taat kepada firman Tuhan yang membuat kita kuat. Amin Bapak Ibu, karena Tuhan bukan kekuatan kita. Pernah nggak kita ngalami begini Bapak Ibu, ketika menghadapi situasi masalah yang cukup berat, lalu kita bergumam di hati kita, aduh nggak kuat gitu, pernah ya? Nggak sanggup saya. Di saat seperti itu, ketika kita berseru kepada Tuhan, kekuatan yang baru akan memenuhi hidup kita, amin. Jadi sampai hari ini kita tetap ada itu bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang menopang kita, amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang tetap awet, ya, awet sukacitanya, bahkan awet muda. Saya ketemu dengan Mas Nanang sejak dulu ya begini, ya, wajahnya waktu remaja ya begini, ya, sampai sekarang ya begitu. Ya. Itu karena bukan karena kehebatan seseorang, karena kemurahan Tuhan. Ya. Salah satunya adalah karena apa? Hatinya gembira gitu kan. Perhatikan orang-orang yang suka ngelucu begitu ya, itu pasti awet muda. Ya. Kalau serius terus begitu, ya awet. Ya, biarlah hati kita selalu bergembira di dalam Tuhan, amin. Bukan karena kita pembawaannya lucu, bukan, karena kita lihat di TV banyak para pelawak yang sudah dipanggil, tapi bukan berarti kita menakut-nakuti ya. Tapi itu membuat kita terus bersuka cita, alasannya apa? Di dalam Tuhan, karena Tuhan kita mendapat kekuatan yang baru. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita datang di tempat ini dengan sungguh-sungguh ambil waktu 2 jam saja, dengar firman, menyanyi dengan sungguh-sungguh, kekuatan baru akan mengalir dalam hidup kita. Apapun acaranya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, di tengah minggu, di hari minggu, kalau kita dengan segenap hati, dengan serius, dengan meresponi, dengan cara yang benar, kekuatan baru dari Tuhan itu terus mengalir. Amin. Haleluya. Orang yang penyembahnya berkenan kepada Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Yesaya 49 ayat 8, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku menjawab engkau, pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, baik penyembahan, baik gaya hidup kita, maka pemeliharaan itu nyata atas hidup kita. Pemeliharaan dari mana? Dari Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 kan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Tetapi, ingat, Tuhan yang mencari penyembah yang benar, Yohanes pasal 4 ayat 23, 24. Tetapi saatnya akan tiba, Bapa mencari, kita yang dicari Tuhan, untuk apa? Untuk mengalami pemeliharaan Tuhan ketika kita berkenan kepadanya. Amin Bapak Ibu. Kita mencari Tuhan benar, kita mengalami berkatnya benar. Tapi ketika kita menyembah Tuhan dan berkenan kepadanya, Dia mencari kita dan menemukan kita. Apapun keadaan kita, kalau Tuhan mencari dan menemukan kita, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Jadi jangan pernah khawatir dengan hidup ini, karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu memelihara, amin, menyediakan, mencukupkan. Bapak Ibu pernah mengalami kekurangan enggak Bapak Ibu? Pernah ya? Saya juga pernah. Tapi semuanya Tuhan sediakan pada waktu yang tepat, amin. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Contoh, ini contoh yang kecil-kecil tapi agak lucu ya. Ini contoh yang jasmani ya. Saya itu perlu sebuah motor begitu ya. Ternyata di situ nggak jauh-jauh ada showroom motor. Akhirnya saya datang ke situ.
ambil motor. Sudah ambil, akhirnya tutup. Ini contoh, berarti penyediaan Tuhan tepat waktu ya. Saya tidak menghina yang punya showroom loh ya. Ini dia mendirikan showroom motor untuk menyediakan satu kendaraan untuk saya pakai, setelah itu tutup. Saya pernah juga, ini contoh ya, saya pernah belum berkeluarga, jadi nyuci di laundry ya, jadi nyuci setrika begitu. Ada tempat yang murah, saya datang, wah. Tapi setelah itu saya tidak berlangganan lagi. Setelah saya tidak berlangganan, tutup juga. Berarti dia mendirikan laundry itu penyediaan Tuhan tempat waktu. Ya. Jadi sudah tutup, saya lihat nggak ada laundry lagi ya langganan saya. Karena saya pelanggan yang setia, saya dapat bonus keranjang laundry. Ya. Saya pernah beli sesuatu begitu, wah murah. Tapi itu perspektif saya loh ya. Kalau perspektif orang lain kan beda. Kenapa? Loh, setelah kamu beli situ tutup, loh, jangan-jangan kamu pembawa sial. Ini contoh aja ya, ini contoh. Tapi sesungguhnya itu semuanya dalam pengaturan Tuhan. Tidak ada hidup yang kebetulan. Amin. Kalau kita mau berkenan kepada Dia. Lanjut. Ketika penyembahan kita berkenan, hidup kita dalam damai sejahtera. Kemuliaan bagi Allah, Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Orang yang berkenan kepada Tuhan mengalami apa? Damai sejahtera. Tidak semua orang yang di bumi mengalami damai sejahtera, tapi apa? Manusia yang berkenan. Mari katakan bersama-sama manusia yang berkenan. 1, 2, 3. Manusia yang berkenan. Siapa? Kita semua orang percaya yang berkenan. Amin Bapak Ibu. Kita mengalami apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan berarti kita tidak punya masalah. Kita tidak menghadapi orang-orang yang menyulitkan kita. Kita tidak menghadapi orang-orang yang membicarakan kita. Iya. Sebab hidup ini tidak semudah apa kata orang, betul enggak? Kita yang menjalani hidup, orang lain yang berkomentar. Kalau kita berkenan, tetap damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saudara mengalami damai sejahtera, lalu mendengar orang lain berkata tentang kita, damainya hilang enggak? Jujur ini, damai sejahteranya hilang enggak Bapak Ibu? Halo? Agak berkurang dikit ya. Loh, ini pengalaman ya. Bagaimana? Ketika kita mengalami damai sejahtera karena pemeliharaan Tuhan, tiba-tiba mendengar berita, orang ini mengatakan ABC tentang saya, masih damai enggak Bapak Ibu? Halo? Takut menjawab, karena benar. Damainya kabur. Tetapi kalau kita berkenan kepada Tuhan, damai sejahtera yang kita terima adalah damai sejahtera yang kekal. Amin. Apapun kata orang, apapun situasi, kondisi, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, damai sejahtera Allah memenuhi hati kita, sehingga kita tetap bisa tertawa. Seperti Tuhan tertawa. Ada enggak ayatnya Tuhan itu tertawa? Halo? Ada enggak? Shalom, pernah baca ayat Tuhan tertawa? Mazmur kalau. Pasal berapa? Baca 1 sampai 150 pasal. Pasti ada kalimat Tuhan tertawa di tahtanya. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, apapun kata orang, kita tetap tertawa. Amin. Tapi seringkali, ini biasanya wanita ya. Kalau mendengar kata orang begitu, bukan tertawa, kebalikannya. Ku menangis. Benar nggak ibu-ibu? Loh, kok gak ada yang ngaku? Tolong dijawab, benar gak ibu-ibu?
Gak apa-apa. Menangis akan ditampung di kirbatnya Tuhan. Amin. Diganti dengan sukacita. Tapi menangis karena menabur. Bukan menangis karena hinaan orang. Tuhan, aku menangis karena terhina Dina. Mbak Dina gak ada ya hari ini. Iya. Menangis karena menabur, karena berkorban, mencucurkan air mata. Karena menabur, pasti menuai dengan sorak-sorai, tertawa. Haleluya. Itu sebabnya hidup dalam damai sejahtera tidak dialami semua orang. Tapi orang yang menyembah dan berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap selalu menyembah? Menyembah dengan arti taat kepada Tuhan setiap hari, takut akan Tuhan, rendah hati setiap hari. Jangan mengandalkan status kita, pekerjaan kita, ya, apa profesi kita, karena semuanya itu sementara. Amin. Tuhan yang melihat hati kita akan memberi damai yang kekal. Seperti lagu mengatakan, perdamaian, oh perdamaian, cek bung, cek bung. Ya. Haleluya. Sudah mengalami damai sejahtera Bapak Ibu pagi hari ini, amin. Kalau kita melihat kita masih memiliki saldo uang yang cukup banyak, mengalami damai, Tuhan, damai sejahtera-Mu mengalir seperti sungai yang gerojok. Ketika pas-pasan, Tuhan, beri aku damai. Di manakah damai itu? Di mana ya? Itu sebabnya kita mau mengerti damai sejahtera itu bukan soal uang atau sesuatu yang kelihatan, tetapi sesuatu yang Tuhan sediakan dimulai dari hati kita yang kuat, yang teguh, yang berkenan, yang mau mengambil keputusan untuk hidup seturut jalannya Tuhan. Berjalan dalam kebenaran, maka damai sejahtera itu mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Maka dari itu kita harus mengalaminya setiap hari damai sejahtera. Karena damai itu bukan soal kantong, soal hal-hal yang kelihatan, tapi soal kerajaan Allah. Ya kan? Roma 14 ayat ke-17 kalau saya nggak salah ya. Sebab kerajaan Allah itu bukan makan, bukan minum, bukan itu, tapi apa? Sukacita, kebenaran, damai sejahtera. Ya, itu 3. Sukacita, kebenaran, damai sejahtera. Sukacita oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Kebenaran, hidup kita dalam kebenaran. Dan mengalami damai sejahtera. Yang terakhir, mengalami Tuhan secara pribadi. Salomo dapat nasihat dari papahnya yang bernama Daud. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan apa? Tulus, ikhlas. Ikhlas itu alkitabiah, seperti kalau kita punya istilah makan siang bayar seikhlasnya, itu alkitabiah. Tapi kalau kadang lupa, kadang ingat seikhlasnya itu jadi ruban nanti makan siangnya. Makan siang bayar seingatnya. Tapi kita harus mengerti apa itu ikhlas dan sebagainya. Tulus, rela. Ya. Itu rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti. Tuhan menyelidiki apa? Segala hati, bukan segala penampilan. Ya. Kalau Tuhan menyelidiki penampilan, pasti kaum wanita yang menang, benar enggak? Pria kalah. Pria itu bisa keluar rumah dengan cuci muka begitu, lari keluar sudah seperti kepala pemerintahan. Tapi kalau wanita lain mau keluar, cuci muka, cuci baju dan sebagainya. Pakai apa lagi? Bermacam-macam tentunya. Demi apa? Kebaikan penampilan. Salah? Tidak salah.
Lebih baik begitu daripada keluar pakai daster, kebetulan sering dipakai daster itu jadi agak sobek-sobek, terus lagi nyapu, bawa sapu lidi. Jadi ketika tetangga lewat, nenek lampir. Tapi ini begini, kok nenek lampir tuh? Nenek sihir ya biasanya bawa sapu. Haleluya. Itu sebabnya kita mau lebih mengutamakan menjaga hati daripada menjaga penampilan. Tapi penampilan penting, bukan berarti nggak penting. Ya. Mungkin saya pernah cerita, ada KKR, pendeta memberikan tantangan supaya yang mau didoakan maju. Nah, ketika itu banyak yang maju, dan salah satunya ibu-ibu. Yang maju sebagian besar nangis. Nah, seorang ibu nangis, air mata keluar, air hidung keluar, kata Om Denny ya begitu. Diusaplah air matanya, seret begitu. Dia kan menjaga penampilan, pakai alis buatan. Alisnya hilang. Pendeta itu dengan pengurapan, kesungguhan mau mendoakan. Urapannya terangkat. Lah lihat ibu itu dia gak jadi sungguh-sungguh. Dia lihat ibu itu lucu sekali. Ini jadi humor. Ya, urapannya hilang karena melihat pembalakan alis terjadi. Nah, saya tidak. Ya, hanya itu contoh saja bahwa ternyata penampilan itu bisa mengganggu suasana. Kan dulu diberantas. Pembalakan hutan itu melanggar perundang-undangan perhutani, betul ya? Tapi pembalakan alis tidak melanggar apapun ya. Yang berkenan itu bukan soal begitunya, tapi sikap hati. Amin. Jadi apapun bentuk alis kaum wanita tidak dipandang Tuhan. Yang bulan sabit, ya, yang seperti pedang bermata dua, ya, yang seperti celurit, gak masalah. Yang menjadi persoalan sikap hati yang bersih ini loh, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi senang kalau saya lihat ibu-ibu itu penampilannya rapi, mempesona, ya, wangi, dan tulus. Ya, itu yang terpenting ya. Oh kurang satu, tulus ikhlas ya. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Karena dia selalu menyelidiki segala hati. Orang yang mencari Tuhan pasti berkenan. Ini kesimpulannya di dalam Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan, langkah-langkahnya ditentukan Tuhan, dituntun, dipimpin Tuhan setiap hari. Maka yang dikerjakannya berhasil dan memuliakan Tuhan. Amin. Jadi jangan cari yang lain, cari perkenanan Tuhan. Maka langkah-langkah kita akan dituntunnya di jalan-jalannya. Maka yang terjadi adalah hari depan yang penuh pengharapan. Amin Bapak Ibu. Mau berkenan? Langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan. Penyembahan kita, apapun yang kita kerjakan, lewat pujian, lewat doa, ketika berkenan di hatinya Tuhan, jangan pernah takut dan khawatir. Tuhan menuntun langkah hidup kita sampai akhir hidup kita. Amin. Kita menerima kemuliaan mahkota kehidupan yang sifatnya apa? Kekal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyerahkan hati kita sebagai penyembahan kita. Karena hati kita itu miliknya Tuhan. Kita belajar lagu yang mungkin pernah kita dengar, tapi lagu ini agak puitis dan romantis kalau antar sesama atau lawan jenis. Tapi kepada Tuhan, ini lagu yang nyata bahwa hati kita ini sudah menjadi milik Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita belajar bersama-sama lagu ini saudara-saudara. Kau mengenal hatiku. Ini lagunya pelan. Hampa batinku tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari dengan iman, kerinduan kepada Tuhan, katakan bersama. Kau mengenal hatiku, Yesus yang mengenal hampa batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari jemaat dengan lembut naikkan pujian ini. Kau mengenal hatiku Tuhan. Oh rapas hamba bawa bersama naikkan pujian sejuta rasa. Mari bersama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ungkapkan isi hati kita. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, terima kasih pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku hati kami Tuhan milik-Mu seutuhnya. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah,
hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan kami menyembah, hidup kami milikmu. Hati kami haus Tuhan, jiwa kami rindu pelukmu ya Bapa. Puaskan kami menyembah. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu, hanya dekat denganmu kami sembahkan. Inamaranamas, bawa kami lebih dekat, makin lekat di hatimu. Ini arana lama-lama sikini narana lama-lama. Kami menyembah, kami memujimu dalam kasih-Mu. Inamarana lama sikini arana lama sikini arana hadirat-Mu yang memuaskan kami, jamahan-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Ini terima kasih, hati kami milik-Mu, hidup kami milik-Mu Yesus. Kau yang kami sembah. Bawa kami dekat dengan-Mu, hati kami milik-Mu Yesus. Inilah ungkapan perasaan kami kepada-Mu Tuhan. Dengan lembut sekali lagi nyatakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu
seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, hidupkan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Dengan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu, hatiku milikmu seutuhnya. Sekali lagi dengan seruan dan segenap hati, hatiku milikmu seutuhnya. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Hidup kami milikmu, hidup kami bagimu, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Biarlah hidup kami berkenan kepadamu setiap hari sesuai dengan firman-Mu. Sebab hati kami sudah kami serahkan menjadi milik Tuhan, yang menuntun kami setiap langkah kami. Tuhan yang menetapkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tidak pernah kau mengingkari akan firman-Mu. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku. Sekali lagi, tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan syukur buat Tuhan kita yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami masih diizinkan untuk menghampiri tata kasih kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami boleh diizinkan untuk tetap senantiasa memuji, menyembah Engkau dalam keadaan apapun. Kami tahu Tuhan Yesus, karena Engkau suka untuk dipuji dan disembah. Dan kami percaya ketika kami dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan, menyembah, memuji Engkau, kami tahu Engkau hadir
Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan bagi Engkau, yang kami persembahkan hanya bagi Engkau. Kami tahu di dalam hadirat-Mu setiap kami mengalami kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Bahkan mujizat, kesembuhan, pemulihan Kau nyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kekuatan baru, buat berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas umat-Mu, atas setiap kami pagi hari ini. Biarlah kami terus membawa hidup kami Tuhan, setiap waktu selama kami hidup, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebentar kami akan pulang, kami akan undur diri dari tempat ini. Biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus ramah di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia. Yesus